Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Semoga masih keadaan sehat dan masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini kita lanjut ya. Materi kita masih sama tentang teks berita, namun kali ini kita tentang kebahasaan dari teks berita. Karena sebelumnya kita sudah belajar ya tentang struktur. Nah, baik, kita masuk tentang kebahasaan teks berita. Sebelum kita masuk tentang materi kita ini, Ustazah ingin bertanya, apakah Ananda masih ingat materi kita minggu lalu? Ada yang ingat apa saja struktur dari teks berita? Ya, ada namanya itu lead ya atau kepala. Ada namanya tubuh berita dan ada ekor berita. Nah, ketiga unsur ini atau ketiga struktur ini itu adalah penting. Nah, sekarang kita masuk tentang ciri kebahasaannya. Sebelum itu, Ustazah ingin perkenalkan kompetensi dasar yang akan kita pelajari sehingga nanti tercapai tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah menelaah struktur dan kebahasaan teks berita. Yang kedua, menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan strukturnya, kebahasaannya. Jadi, Ustazah harapkan dari setelah pelajaran ini kita akan bisa menelaah strukturnya, tahu kebahasaannya dan bisa membuat teks beritanya begitu. Baik, kita lanjut tentang ciri kebahasaan dari teks berita. Itu ada 5. Yang pertama, itu menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung. Kedua, menggunakan kata kerja mental. Ketiga, menggunakan konjungsi temporal. Keempat, menggunakan keterangan waktu. Dan terakhir, menggunakan bahasa baku. Ciri kebahasaan ini adalah ciri-ciri bahasa yang digunakan dalam teks berita tersebut ya. Oke, kita akan tinjau satu persatu. Yang pertama adalah menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung. Nah, kalimat langsung itu adalah kalimat yang secara cermat menirukan sesuatu yang diujarkan oleh orang. Ini bisa dibilang kalimat langsung itu adalah ujaran ya. Kalimat ujaran contohnya, apa gurumu baik? Nah, itu adalah dia itu ciri-cirinya ada tanda kutip. Sedangkan kalimat tak langsung itu adalah kalimat yang melaporkan sesuatu. Bisa dibilang dengan kalimat berita. Ini dia contohnya. Diakhiri dengan tanda titik. Lanjut, yang kedua adalah menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang menerangkan aktivitas mengendarai, berpikir, dan merasa. Jadi kata kerja mental itu seperti melihat, mendengarkan misalnya ya, atau melakukan, mengerti, khawatir, itu adalah kata kerja mental ya, kata kerja yang memang menunjukkan kepada perasaan. Oke, kita lanjut, atau pekerjaan gitu ya. Kita lanjut yang ketiga, kaidah kebahasaannya itu menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi itu adalah kata penghubung. Nah, kata hubung yang menunjukkan urutan waktu, temporal. Temporal itu menunjukkan pada waktu ya. Nah, jadi teks berita ini harus menggunakan kata hubung. Misalnya, itu sangat banyak, ada lalu, kemudian, sesudah, setelah itu, sangat banyak sebenarnya konjungsinya. Namun yang sering dipakai dalam teks berita itu adalah konjungsi temporal. Nah, itu dia. Oke, selanjutnya adalah menggunakan keterangan waktu. Keterangan itu, waktu itu adalah memberi penjelasan pada kata lainnya. Jadi dia itu memberi keterangan pada kata lainnya yang berhubungan dengan waktu. Itu dia, misalnya kemarin, pernah, sejak, sementara, dahulu, keesokan harinya. Itu dia kata keterangan waktu. Dan selanjutnya yang terakhir adalah menggunakan bahasa baku. Bahasa baku ini adalah bahasa yang dijadikan acuan norma bahasa dan dalam penggunaannya. Biasanya itu bahasa baku itu sesuai dengan bahasa KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bahasa baku lawannya bahasa tidak baku atau non baku. Itulah bahasa sehari-hari yang kita gunakan. Baik, sampai di sini ya materi kita tentang kaidah kebahasaan teks berita. Oke, materi kita sampai di sini. Saya harapkan materinya jangan lupa dicatat ya di buku catatan antum, dan jangan lupa diingat dan dipelajari. Dan ini tidak ada tugas, cuma mencatat. Jadi ketika ada yang ditanyakan boleh bertanya. Saya akhiri, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.